dua. Ya, sesi yang kedua ini kita hari ini insya Allah akan membahas cerita yang ketiga atau kisah yang ketujuh, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini jadi bapak-bapak rahimakumullah, orang-orang yang dimasukin ke parit terus dibakar hidup-hidup. Mau gimana ceritanya? Penulis di sini menyampaikan sebuah hadis, yaitu Syekh Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ini sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Para ulama mengatakan ini di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi di zamannya risalahnya Nabi Isa. Berarti nama kaumnya Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani. Ya. Dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu utuslah kepadaku seorang anak muda, biar ku ajarkan sihir kepadanya. Ini siapa yang ngomong? Si tukang sihir. Maka diutuslah seorang pemuda yang akhirnya belajar sihir kepadanya. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir, dari rumah raja, dia melewati rumah seorang pendeta. Kalau di zamannya Nabi Isa atau orang Nasrani namanya pendeta. Kalau di zaman kita berarti kiai, ulama. Ya. Begitu. Pemuda tersebut mendatangi sang rahib atau sang pendeta tadi dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda begitu kagum dengan perkataan rahib tersebut. Setiap ia kali akan ke rumah tukang sihir, ia mampir dulu tuh ke rumah si pendeta untuk berbincang. Mungkin dia nanya tentang agama, tentang Allah, tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika, begitu ia sampai di rumah sang tukang sihir, karena dia terlambat. Kan dia jadi dari rumahnya dia nih ke tukang sihir, dia mampir dulu kan rumah pendeta kan, ngobrol. Terlambat nih, jadi datangnya. Serta merta si tukang sihir ini marah dan pemuda ini dipukuli. Kemudian setelah kejadian dipukulin tersebut, si pemuda tersebut laporan ke si rahib. Ya, rahib, pendeta, saya habis digebugin, ngadu ya. Jadi ini pemuda punya dua guru. Yang satu kiai, yang satu dukun. Iya ya. Yang satu kiai, yang satu dukun, yang satu pendeta, yang satu tukang sihir. Dia ngadu sama pendeta. Terus si pendeta ini ngomong, jika engkau ditanya sebab keterlambatanmu, ya, dan takut dipukul tukang sihir, maka katakan saja kepadanya, aku terlambat karena urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah, aku terlambat karena belajar dengan tukang sihir. Jadi disuruh namanya tauriyah. Tauriyah itu ya bapak-bapak, misalkan nih kita, tapi tauriyah ini nggak boleh dilakukan sering-sering ya. Ini kecuali dalam keadaan mendesak. Misalkan mohon maaf, ada tetangga kita ngundang ke acara yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya kan? Ya, diundang kita, ya kita alasan aja. Ya mohon maaf saya nggak bisa datang pak, ada urusan. Ya keluar aja ke rumah, ada urusan apa? Begitu. Itu namanya tauriyah. Ya, misalkan diundang ke acara apa? Ulang tahun. Wah lumayan Zat, makan. Atau acara apa lagi? Ya, seperti
setelah makan-makan setelah kematian. Ya, atau disebutnya di sini 40 harian, 100 harian, 1000 harian dan seterusnya. Ya, itu kita diundang ya, karena ini tidak ada dasarnya ya saya nggak mau datang gitu. Nah, yang paling baik ketika diundang ya kita kasih apa gitu. Ketika si mayit wafat, kita disunahkan kita bawain makanan kah, kita bawain uang, boleh, nggak apa-apa, kasih keluarga ahli waris. Itu pas meninggal apa pas meninggal? Pas meninggal. Jangan pas acara itu ya, kita tahun namanya kalau menolong, jangan Pak ya, begitu ya. Dan saya rasa sekarang itu udah nggak terlalu sensitif. Ada orang diundang acara 40 harian nggak datang, tahu dia mau Muhammadiyah, tahu biasa ya gitu. Nggak perlu kita jelaskan kenapa kita tidak datang, ya nanti takutnya dia tersinggung. Jadi mudaratnya lebih banyak Pak. Lebih baik kita ya nggak usah dijelaskan. Itu contohnya. Tapi ini tidak boleh sering-sering. Ya nanti mengarah kita bisa kepada dusta, bahaya. Ini namanya tauriyah. Lalu kata Rasulullah, suatu kali dia menyaksikan binatang besar yang menakutkan dan menghalangi jalan manusia. Pasti bapak-bapak bertanya, binatang apa ya? Binatang besar di tengah jalan. Saya waktu baca kisah ini Pak, saya bertanya-tanya, binatang apaan sih gede banget gitu ya, nanti saya jelaskan. Sehingga tidak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, saat ini aku akan mengetahui apakah perintah atau urusan atau belajar sama tukang sihir lebih dicintai Allah ataukah ajaran si pendeta. Setelah itu si pemuda ngambil batu, terus dia nimpuk itu binatang sambil dia berdoa, ya Allah, kalau ajaran rahib itu benar, maka matikanlah binatang tersebut. Atau dalam riwayat yang lain, ya Allah, kalau ajaran si rahib itu lebih engkau ridhoi ketimbang ajaran si penyihir ini, maka matikanlah binatang itu agar manusia bisa lewat. Ditimpuk, lalu mati itu binatang. Ya, saya sempat berpikir binatang apa sih? Nah, disinilah bapak-bapak kadang sesuatu hal yang tidak disebutkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, nggak perlu kita cari. Contoh, di dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Adam nggak boleh mendekati satu atau pohon di surga. Kita kenalnya apa? Khuldi. Nah, kan buah khuldi. Padahal buah khuldi itu namanya nama yang diberikan oleh iblis untuk mengganggu siapa? Adam, untuk menjerumuskan Adam kepada dosa, pelanggaran kepada Allah. Buah khuldi kayak gimana bentuknya ya? Nah kan? Sekarang saya tanya Pak, apakah pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kepala kita itu bermanfaat untuk urusan akhirat kita? Tidak. Apakah ketika kita tahu atau ketika Allah sebutkan di Al-Quran buah khuldi itu bentuknya kayak apel, kayak duren, kayak rambutan, warnanya begini, penting nggak? Nggak penting Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita baca Quran, sesuatu hal ini apa sih? Udah lewatin aja, ambil faedah yang lain. Tidak perlu kita sampai bertanya-tanya. Ya, begitu. Maka setelah binatang itu mati, dia pergi ke si rahib, si pendeta, ngadu. Kasarnya kan, kiai, ya kan. Tadi saya ketemu binatang, gede banget. Ya terus saya bilang tuh, kalau ajaran Pak Kiai bener, terus tukang sihir salah, saya bagel nih binatang. Ya Allah, tempong nih binatang nih, matiin ya Allah. Saya tempong, mati. Berarti ajaran Kiai bener gitu kan. Nah terus si pendeta ini ngomong apa? Wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dari diriku, telah sampai satu tingkatan atau suatu tingkatanmu sebagaimana yang aku saksikan. Tapi ingat, ketika kamu nanti diuji,
Ya, dan pada suatu saat kamu pasti akan diuji. Ketika itu jangan tunjukkan siapa diriku dan keberadaanku. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, ini rahib ini dia menyendiri. Ya, dia dakwahnya diam. Kenapa? Nanti ada sebabnya. Selanjutnya pemuda itu bisa nyembuhin orang buta, masya Allah. Orang sakit kulit dan berbagai macam penyakit, Allah menyembuhkan mereka dengan sebab si pemuda ini. Kalau kata para penjelas, kalau kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, bapak-bapak, dia sudah menjadi walinya Allah. Tapi walinya Allah itu bukan bisa suatu hal yang kita harus menempuh cara-cara tertentu. Zikir ini 3000 kali lah, puasa harus makan pakai nasi sama garam lah, semedi lah di goa. Enggak. Menjadi wali-wali Allah itu mudah, Pak. Dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang halal kerjakan, yang haram tinggalkan. Yang wajib kerjakan, dosa tinggalkan. Yang sunnah-sunnah kita tambahkan. Insya Allah kita bisa menjadi wali-wali Allah. Kagak perlu namanya kita pakai stempel. Kan ada tuh, kalau mau jadi wali datang dulu ke perkumpulan wali, ya kan? Biar ntar dapat ijazah, ntar dapat stempel. Ntar kalau udah jadi wali kagak sholat. Iya. Ntar kalau ngomongnya udah kagak beres, wah walinya makin hebat nih. Iya Pak ya. Ngisi mobil pakai air, katanya bisa jalan. Terus apalagi tuh, macem-macem dah pokoknya dah. Ngaku sholat di Mekah. Wali udah meninggal, nggak ada yang mandiin, dia bangun sendiri, mandi sendiri. Gini Pak, kita ini beragama, Allah kasih akal ya kan ya. Walaupun memang ada kisah-kisah yang sahih nggak masuk di akal, tapi kita disuruh mikir gitu loh. Apakah iya di zaman kita yang banyak orang banyak kemaksiatannya dibanding zaman Rasulullah dulu ada kejadian-kejadian aneh seperti ini? Tentu tidak mungkin Pak. Begitu besarnya kewalian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi mereka ketika meninggal dimandiin. Ya Kak, gitu Pak. Jadi kita pakai ini kepala kita untuk berpikir. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan, ada seorang pejabat kerajaan, dia buta, dan dia mendengar si pemuda tadi itu bisa menyembuhin orang buta atas izin siapa Pak? Allah. Ya, maka dia pun datang terus bawa hadiah yang banyak. Terus dia bilang, wahai pemuda, sembuhin saya dong. Ya kan? Lalu pemuda itu jawab, perhatikan nih Pak, jawaban dia. Ya, aku nggak bisa nyembuhin orang. Yang bisa nyembuhin itu hanyalah Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah. Insya Allah dia akan menyembuhkanmu. Lalu dia beriman kepada Allah dan dia benar-benar sembuh. Jadi bukan pakai ramuan, racikan. Terus apa lagi? Jampe-jampe kagak jelas. Ya kan? Kemarin kan viral tuh dukun tuh, jampe-jampe apa tuh? Gitu Pak ya, kagak jelas bahasa Jepang apa Cina tuh saya lihat tuh ya, sepintas tapi di Facebook ya, begitu. Nah tapi itu pelajaran Pak, kalau misalkan dia sedang melakukan sihir begitu, kita jangan diterusin, ngeliat itu nggak boleh, lebih baik kita tinggalkan. Jadi lewat nih lagi buka YouTube, ada dukun lagi praktek sihir, tinggalin, nggak usah dilihat, ya takutnya nanti jadi subhat. Ya sakti juga nih, iya kan? Saking saktinya jarum suntik kagak mau. Ya. Kemudian dia datang menghadap raja, si pejabat ini. Terus dia duduk di sisi raja tersebut. Terus raja itu ngomong, "Lah, sembuh ente. Siapa yang nyembuhin?" Nah, dia bilang, ya, si orang ini, si pejabat ini ngomong, "Allah yang nyembuhin saya." Allah.
Lah raja kaget. Perhatikan Pak, raja zaman dulu. Jadi kamu punya Tuhan selain saya? Allahu Akbar. Jadi si raja ini ngaku dirinya Tuhan. Kayak siapa Pak? Firaun. Ya. Dia jawab lagi pejabat ini, Tuhanku adalah Tuhanmu juga, yaitu Allah. Wah, ngamuk di raja Pak. Dia nggak seneng pejabat yang ngomong begitu. Akhirnya si pejabat ini disiksa. Terus akhirnya pejabat ini ngomong, si pemuda tersebut yang menyembuhkan dia tuh katanya, yang mengajak dia beriman kepada siapa? Kepada Allah. Lalu pemuda itu ditangkap. Dan sang raja berkata kepada pemuda tadi, dia tahu kan raja itu yang milih dia, yang suruh belajar sama tukang sihir kerajaan si raja tersebut. Dia bilang, wahai anakku, sihirmu sekarang udah canggih ya. Dites Pak. Dia kan udah belajar sihir, ya kan? Dia nyangkanya itu sihir, kata raja itu. Ya, kamu udah bisa nyembuhin orang buta, sakit kulit, terus sakit-sakit yang lainnya. Terus pemuda tersebut jawab, ini berani ya pemuda ini, saya nggak bisa nyembuhin apa-apa wahai raja, tapi Allah yang nyembuhin saya, nyembuhin orang-orang tersebut. Waduh, makin marah tuh raja. Dia juga sama ngomong, jadi kamu punya Tuhan selain saya? Ya, jawabannya sama, Tuhan saya adalah Tuhan Anda, yaitu siapa? Allah. Akhirnya pemuda ini pun disiksa. Sampai disiksa terus, bapak-bapak rahimakumullah. Akhirnya dia ngaku, dia belajar sama siapa? Pendeta yang tadi disebutkan. Akhirnya pendeta itu ditangkap, ya. Terus disidang tuh, disuruh murtad. Siapa? Pejabat, anak muda, pendeta, ya. Namun tiga-tiganya menolak. Dan yang paling parah ini adalah si rahib, si pendeta ini. Nih Pak, cobaannya orang beriman. Allahu Akbar. Dihukum dia, disiksa. Siksanya gimana? Kepalanya digergaji. Jadi di ubun-ubun nih digergaji sampai tembus ke dibelah dua badannya. Ini cobaan untuk orang yang beriman. Berat ya Pak ya? Kita belum tentu bisa seperti itu Pak. Makanya nikmat aman ini sangat penting. Negara kita Indonesia tuh aman, nggak ada peperangan. Karena kalau perang Pak, ya naudzubillah, sholat susah, ya. Mau sholat berjamaah adzan ntar dibom. Jadi begitu banyak kekacauan. Makanya kita belajar agama agar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan warga negara yang baik. Nah kemudian pejabat kerajaannya pun juga sama bapak-bapak, digergaji juga sama. Nah tapi kalau anak muda beda, ya. Sama prajurit dikumpulin nih, bawa anak muda ke gunung, ke puncak gunung yang paling tinggi itu di daerah. Kalau udah nyampe puncak, lempar, dibawa Pak sama pasukannya itu semua. Sampai puncak itu gunung goncang, brrr, semua pasukannya mati. Kalau ente jadi pemuda tersebut kabur gak? Kabur lah Pak. Apaan balik lagi? Dibalik lagi Pak. Tuh pemuda kata Rasulullah balik lagi. Udah sampai situ ditanya sama rajanya, mana masukan saya? Mati, ya kan? Akhirnya sama raja tersebut, ya dikumpulin lagi prajuritnya, bawa dia ke tengah laut. Tanggelamin itu tengah laut. Sampai tengah laut gimana Pak? Ombak tinggi. Hanyut semua prajuritnya, sisa dia doang sendiri. Dia kabur, dibalik lagi, subhanallah. Ya, dibalik lagi. Ya, terus si pemuda itu ngomong sama tuh raja, wahai raja, kamu gak bakalan bisa membunuh saya sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Hebat juga nih bocah. Dibawa ke gunung, dibalik lagi, dibawa ke laut, dibalik lagi. Prajurit saya pada mati. Ya udah deh, apa tuh syaratnya? Kata dia, ya, kumpulkanlah orang-orang di suatu tempat di hari raya, kata para ulama ya. Ketika itu di hari raya,
Ya. Lalu salib saya di sebatang pohon. Tapi emang Pak zaman dulu emang itu ada ya disalib. Kalau kita juga ada. Jadi kalau ada orang kayak begal tuh Pak hukumannya disalib. Jadi letter T gini ya, bukan ada moncongnya ke atas gini. Letter T, tangannya diikat, nah, terus ya dijemur tuh di tengah. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Meninggal udah 3 hari meninggal. Itu hukuman orang begal. Ada sebagian hadis menyebutkan matanya dibutain, tangan kanan kaki kirinya dipotong. Ini hukuman begal. Tapi kalau sekarang begal lucu ya Pak ya. Begal lapor ke polisi. Yang dibegal masuk penjara. Alhamdulillah ya. Nah itu contoh tadi ya Pak ya, kasus itu intermezzo saja. Lanjut. Nah terus kata si pemuda itu, setelah itu ambillah anak panah dari sarung panahku. Dari sarung panah siapa? Si pemuda tersebut. Terus letakkan di dadaku ya, lalu ucapkan Bismillahi Rabbi hadal gulam. Ya, dengan nama Tuhannya pemuda ini. Terus panah saya. Ya, jika engkau berkenan melaksanakan perintahku, berarti engkau berhasil membunuh. Maka raja mengumpulkan orang-orang di sebuah padang yang sangat luas, dan si pemuda tersebut disalib di atas sebatang pohon dan mengambil panah dari sarung panahnya. Kemudian dia mengucapkan Bismillah Rabbil Ghulam. Ya. Kemudian dia memanahnya dan tepat kena ininya, kepalanya. Terus pemuda itu meninggal dan orang-orang ngelihat Pak. Dan ini isu udah tersebar bahwa pemuda ini menyembah Allah, dia beriman kepada Allah. Sang raja nggak bisa ngebunuh pemuda ini. Ya. Nah terus pemuda ini isunya udah tersebar ke seluruh penduduk. Ya. Si pemuda ini bisa dibunuh hanya dengan cara itu tadi, dengan nama Tuhan pemuda ini, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak-bapak rahimakumullah ya, semua penduduk yang melihat kejadian itu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Dia mati. Hilang 1 tumbuh 1000. Yang beriman makin banyak. Nah ya Pak ya. Kemudian akhirnya raja tersebut bingung. Semua penduduknya ditangkapin. Lalu dia memerintahkan untuk bikin parit. Parit tahu parit Pak ya? Kayak Kalimalang itulah ya. Kalimalang kan katanya dibikin ya kan. Kayak begitu tuh, tapi ya parit gitu. Nah terus dimasukin tuh kayu bakar, terus dibakar. Nah setiap orang yang beriman ya, itu dimasukin ke dalam parit. Diriwayatkan Bapak-bapak, saking kejamnya nih Pak ya, itu orang diikat dalam keadaan duduk. Dia suruh beriman, disuruh murtad nggak mau, dicemplungin. Antum bayangin aja Pak. Kalau misalkan orang diceburin dalam keadaan nggak diikat, mungkin dia bisa meronta-ronta gitu segala macam ya. Ini diikat, pasrah udah kan? Ya udah mau gimana lagi? Ini cobaan untuk orang beriman. Hingga giliran ada seorang perempuan bersama bayinya sedang disusui. Lalu tiba-tiba ibunya itu sempat ragu, mau nyemplung, mau murtad. Tapi kata anaknya, dia bilang, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Jadi anaknya itu yang masih netek, masih tahu, ngomong. Masya Allah ya Pak ya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya Pak ya, hadis ini terjadi benar. Nah pelajarannya apa Bapak-bapak yang bisa kita petik? Yang pertama, zaman dulu para raja atau penguasa biasa menggunakan tukang sihir, dukun. Kalau zaman sekarang nama kerennya penasehat spiritual. Ya salah. Guru spiritual saya. Masya Allah. Kata guru spiritual saya kagak boleh makan nasi, bolehnya makan roti.
Udah gitu makannya sambil ketingkring begitu. Ada aja tuh kan begitu Pak ya. Nah kalau penasihat spiritualnya ulama, ustadz yang benar, ditanya ustadz kita mau ada acara begini, gimana baiknya? Oh nggak boleh Pak Presiden, ini bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Kalau diadakan nanti banyak umat yang marah, penduduk jadi nggak kondusif. Ini kan ulama yang benar, bukan ulama yang nggak benar, ya begitu. Yang kedua, pada hakikatnya sihir itu ada, sihir itu memang ada Pak ya, dan ya dia memiliki kaedah-kaedah agar bisa dipelajari. Nyantet, apalagi melet, jadi babi ngepet, miara tuyul, berkomunikasi dengan jin. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu ya. Kalau ada ustadz ngaku bisa ngomong sama jin, itu ustadz bermasalah. Misalkan ada jin datang sama dia ngomong sama jin, melihat jin gede, digambar sama dia, itu orang itu kudu diruqyah. Benar, bukannya kelebihan. Jadi anak-anak indigo, orang-orang indigo itu jiwanya sakit Pak. Dia itu ada jinnya di dalam, jadi dia harus diruqyah. Nah antum kalau misalkan ada temen ngaku-ngaku begitu, buru-buru pegang ubun-ubunnya ente baca Al-Fatihah. Kalau di kelojotan terusin bacain Al-Fatihah terus, niat tuh ruqyah begitu. Jangan takut Pak. Kalau orang ruqyah dia banyak tingkahnya, ya diemin aja, nggak usah dipegangin. Di kelojotan lah, dia naik kemana? Emang begitu orang di ruqyah tuh. Saya pernah ngeruqyah, saya cerita ruqyah ya. Ngeruqyah guling-guling aja, dia guling-guling terus, mukanya badannya pada merah, kupingnya pada merah. Begitu emang begitu. Jadi jangan kita ladenin, biarin aja, yang penting kita ruqyah terus. Itu caranya. Lalu yang ketiga, diperbolehkan bohong. Bohong boleh. Kapan? Ketika perang. Ya. Ketika dalam menyelamatkan jiwa. Ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Boleh tuh bohong, tapi jangan dijadikan dalil. Kata Ustaz boleh bohong nih. Saya lagi perang sama bini. Perang sama temen, jangan ya. Begitu. Atau ya bohong untuk memuji istri boleh. Misalkan istri ya. Istri kita ya emang udah tua, mau gimana lagi sih? Ya kan dia nanya, yang dipanggil yang. Aku masih cantik nggak sih gitu kan? Yang udah tua ya kan? Ya, kita ngomong ya kamu masih cantik. Kamu bohong? Aku serius, ya kan? Nggak ada yang paling cantik di sini, kamu yang cantik gitu. Itu Pak. Padahal, iya, Bapak Jumadi gimana? Ya jangan dong. Makanya Pak beliin skincare istrinya biar awet muda, ya Pak ya. Kemarin ikut nggak yang adab suami istri? Ada kan? Nah, beliin kosmetik, ya biar sedap dipandang di rumah tapi ya. Lalu yang keempat, teguh dalam keimanan dan kebenaran. Kita harus memegang keimanan dengan teguh Pak. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Iman ya iman, tauhid ya tauhid, syirik ya syirik. Nggak boleh pelin pelan. Yang kelima, ahlu sunnah wal jamaah mempercayai adanya karomah para wali. Karomah itu Pak, datang pemberian dari Allah secara tiba-tiba, tidak bisa diulangi. Kalau ada wali karomahnya berkali-kali dan bisa dipraktekin sesuai keinginan dia, apalagi dipertontonkan, itu bukan karomah. Itu namanya sihir Bapak-bapak. Apalagi setelah acara itu ngecrek, mintain duit, itu bukan karomah Pak. Ya Pak ya. Wali itu ada dua Pak, wali Allah dan wali setan.
Nah, antum lihat aja deh tuh kelakuan dia kayak gimana tuh. Wali nggak sholat, wali nggak puasa, sering ngakunya udah sholat Jumat ke Mekah, iya kan, nggak pakai, nggak nutup aurat, kerjanya ngudud dia baik, iya ngerokok baik kerjaannya. Kalau kagak ngerokok sakit dia, atau kalau nggak ngerokok ya makin ada-ada aja tuh dia tuh. Kalau ngomong nggak waras, rambutnya dicat merah, kemana-mana pakai celana pendek. Nah itu kita punya akal Pak ya, kita berpikir. Lalu yang keenam, terkabulnya doa seorang mukmin yang soleh. Jadi bapak-bapak nih udah menjadi hamba Allah bertakwa, sholat ke masjid ya, udah meninggalkan yang haram-haram. Kalau doa yakin, insya Allah nanti dikabulkan. Jangan doa, ya Allah saya pengen duit kalau boleh, ya Allah ampuni saya kalau engkau berkenan, ya Allah saya pengen masuk surga tapi saya nggak pantas ya Allah masuk surga, saya juga nggak mau masuk neraka. Itu namanya pelin-pelan dalam berdoa. Ada ajaran sufi ngajar begitu Pak, ya Allah aku nggak pantas masuk surga kamu, tapi aku juga nggak kuat masuk neraka. Lah emang Rasulullah pernah ngajarin doa begitu? Rasulullah langsung doa to the point. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah aku minta masuk surga dan jauhkan dari api neraka. Yang ketujuh, orang mukmin senantiasa dapat cobaan, Pak. Orang beriman memang pasti ada cobaannya. Biar apa Ustaz? Biar ada apa Pak? Kenapa orang beriman selalu dapat cobaan biar apa? Biar tambah naik derajatnya. Masya Allah, jazakallah khair Pak Ridwan. Biar naik derajatnya. Apalagi? Biar sabar. Apalagi Pak? Tadi dinaikin derajatnya. Itu kalau dinaikin derajatnya berarti ada apa yang dikurangin? Dosa-dosanya diampuni. Agar ketika nanti di persidangan dia bersih dari dosa-dosa. Makanya Pak, kalau kita udah beriman kepada Allah, entah dapat cobaan, naudzubillah, sakit, duitnya dompetnya tipis mulu ya kan, tapi isinya kartu ATM isinya miliaran. Maksudnya ya ekonomi, entah itu pasangan, entah itu anak, kita udah bertakwa kepada Allah, kita husnudzon, kita berprasangka baik. Mungkin Allah sedang memberikan saya cobaan, saya harus bersabar. Yang kedelapan, pengorbanan jiwa dalam perang fisabilillah nggak sama dengan orang bunuh diri. Tapi bom bunuh diri itu konyol bapak-bapak. Ya, negara kita negara Islam. Ya, tiba-tiba ada orang teriak Allahu Akbar, bom bunuh diri. Ini ya Allah, kasihan. Nah, gitu Pak ya. Kalau mau dakwah bil hikmah, dengan cara yang baik. Bukannya dengan cara seperti itu, masuk kantor polisi. Dianya meledak, ya kan, sendirian. Ngapain begitu? Diiming-imingi dengan bidadari surga. Nah, ini bapak-bapak kalau punya anak laki-laki, entah perempuan, kalau di usia remaja, deket-deketin, jangan dijauhin. Karena anak remaja itu paling mudah untuk diberikan pemikiran-pemikiran kayak begini nih. Dia ngaji, dicek dulu Pak. Ntar anak-anak antum udah remaja dia suka ngaji nih, dilihat ustadznya siapa. Ya, kalau ngaji ditutup-tutupin, nggak jelas, udah tarik, jangan terusin. Akhlaknya berubah, ya kan. Mana repot juga nih. Kalau akhlaknya makin baik mah bagus, ya kan. Nah biasanya anak-anak begitu tuh Pak, ngilang dari rumah, seminggu nggak pulang, entar tahu-tahu bapak emaknya dikafirin. Itu kejadian, tetangganya dikafirin. Gak mau naik Gojek saya ngapa Gojek kafir gitu ya. Semuanya dikafirkan, itu hati-hati, nggak boleh. Yang kesembilan, gencarnya serangan yang dilancarkan oleh orang kafir terhadap muslim, orang-orang Islam. Dari dulu Pak sampai sekarang, peperangan kita sama orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, sampai nanti Dajjal keluar. Jadi
Peperangan itu tetap ada, tapi peperangan apa sekarang? Pemikiran, budaya, gaya hidup, makanan, minuman. Makanya kita belajar agama tujuannya membentengi diri kita dan keluarga kita dari pengaruh-pengaruh tersebut. Ya Pak ya, betapa banyak sekarang orang anak muda menggandrungi apa? K-pop, drama Korea. Terus apa lagi? Ya itu tadi orang-orang kafir, band-band metal segala macam. Kalau ditanya rukun iman, rukun Islam, belekak-belekok, kasihan. Kenapa jauh dari agama? Dan mereka nggak bisa disalahin secara total, Pak, nggak bisa. Lihat dulu orang tuanya, ngedidik nggak, ngajarin nggak dari kecil, ya, begitu. Nah, terus kalau udah terlambat, doain aja, doain terus. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha. Yang ke-10, Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang mukmin, dan sebaliknya dia selalu menghinakan orang-orang kafir. Yang ke-11, kewajiban untuk senantiasa bersabar dan tegar menghadapi siksaan musuh. Bapak-bapak, jangan sampai ya, tapi ya naudzubillah, ya kita udah tenang begini hidup, udah enak. Yang ke-12, keutamaan berdakwah di jalan Allah, dan seorang da'i atau seorang ustadz, kiai, ulama yang menyeru untuk mentauhidkan Allah akan selalu rela dalam mengorbankan hal yang termahal dari apa yang dimilikinya, sekalipun itu nyawanya, demi keberkahan atau demi keberhasilan dakwah tauhid. Ya, makanya kalau ulama-ulama itu udah kayak singa dia di medan pertempuran. Ada namanya ulama Abdullah bin Mubarak, Pak. Ulama beliau. Kalau perang paling depan. Tapi orang udah tua. Kalau perang mukanya ditutup. Nggak ada yang tahu. Ya. Dan dia berani tuh. Ya. Orang-orang pemberani itu adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah. Ya. Makanya Bapak-bapak, pentingnya kita belajar akidah yang benar. Kita belajar tauhid biar bisa jauh dari kesyirikan. Kalau kita meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, jaminan surga itu udah hilang. Rugi, Pak. Ya, makanya syirik itu dosa paling besar. Kalau kita meninggal dalam keadaan syirik, berbuat syirik kepada Allah, misalkan nyembelih ayam untuk sesajen, untuk ahli kubur, bangun rumah, motong kambing kepalanya ditanam, motong kebo kepalanya tanam, mau bangun jembatan, bikin tumbal dulu, nyari ke dukun, kambingnya kudunya warna begini, wah segala macam. Terus manggil paranormal, bikin acara. Padahal tuh kuntilanak tuh segala macam jin, gak bisa dia ngerubuhin, gak bisa. Itu mah ulah-ulah orang-orang yang cari duit, Pak. Udah gitu kepala proyeknya nggak tahu agama, gampang dibohongin kan? Ya, Pak Ridwan pernah nggak punya pengalaman begitu? Maksudnya ada orang yang ngojok-ngojok? Belum, jangan sampai. Ya, bikin ini. Oh Pak, ini di sini tempatnya begini nih Pak nih. Bapak kalau mau bikin ini nih, kudu begini. Ntar kalau nggak sukses. Ini salah Pak, ya, begitu. Jadi ya kita pentingnya belajar agama agar kita dijauhi dari hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam. Sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.